Kalau kita bicara mengenai penentuan nilai satu brand ya, Pak Edi dan Mbak Elis ya, ini kan semacam kombinasi antara direct and indirect measurement ya. Nah, yang dimaksud dengan itu semua apa? Mungkin Mbak Elis atau Pak Edi yang bisa menjelaskan. Pak Edi. Begini, sebetulnya begini, itu ini hanya istilah yang dipakai oleh para evaluator ketika mereka coba memisah-misahkan proses untuk supaya lebih ini arahnya ke sana, ini arah ke sana gitu. Okay. Gitu. Masalah direct dan indirect measurement. Tapi yang sebetulnya yang pesan yang ditangkap itu adalah bahwa memang tidak ada satu jenis model, satu jenis teknik, satu jenis metodologi, satu jenis pendekatan yang sah, artinya yang pokoknya dewa lah, sahih ya, gitu ya. sahih gitu ya, sehingga kalau dipakai itu udah pasti nggak ada, sehingga akibatnya setiap orang itu menggunakan kombinasi daripada ini supaya dia dapat satu nilai yang menurut dia dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang dimaksud dengan direct dan indirect measurement itu adalah begini. Direct measurement dalam penentuan nilai itu adalah ketika kita menentukan nilai atau harga suatu brand atau merek itu didasarkan pada besarnya investasi komunikasi ya yang dilakukan untuk brand tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya gitu, kita investasi 1 miliar misalnya, ya, pertanyaannya dari 1 miliar itu kita akan menuntut kan return on investment, pengembaliannya berapa? Nah itu yang jadi dasar gitu dari yang disebut dengan direct. Sementara kalau kita ngomong indirect, lain lagi, bagaimana kontribusi merek tersebut, brand tersebut terhadap bottom line dari satu perseroan, satu perusahaan terhadap profit. Jadi kalau satu kita invest untuk merek, kalau situ bagaimana brand itu menghasilkan kontribusinya itu yang disebut dengan indirect. Jadi sebetulnya, nah nanti dari situ tuh kelihatan kalau yang menggunakan direct tadi adalah metodologi ini A B C D, yang ini D E F G H gitu. Jadi itu sebetulnya hanya untuk mensederhanakan proses-proses yang begitu banyak, metode begitu banyak pada dua. Nah, kalau di satu tadi yang saya sebut brand evaluator tertentu mengatakan, kalau kita bukan ngitungnya bukan begini, ngelihatnya bukan itu, kita ngelihatnya itu dari segi apakah berdasarkan riset atau betul-betul purely financial driven. Lain lagi gitu loh. Jadi seperti itu, tidak ada kata. Ini ketika brand evaluator melakukan penilaian terhadap sebuah perusahaan, faktor yang paling sulit dihitung itu bagian mana sih, Pak Edi? Ketika satu perusahaan, ya brand itu. Brandnya. Kenapa? Karena brand ini kan sesuatu yang tidak berwujud. Kita tahu ada mereknya, ada namanya semua. Tapi kalau begitu kita mau nutung harganya, gimana ngitungnya ya? Gimana ya ada banyak hal dan yang paling menarik dengan brand itu sangat kompleks. Jadi kalau kita brand, kita bicara reputasi. Tadi kita bicara bagaimana brand awareness-nya. Kemudian bagaimana top of mind, tadi brand awareness top of mind dari konsumen. Kemudian kita bicara juga bagaimana teknologi yang ada di brand tersebut. Kita bicara kepada network daripada, kalau itu fast moving consumer goods adalah distribution channel distribution channel yang dimiliki. Bagaimana promotional atau brand activation-nya itu dinilai begitu banyak karena semuanya itu mempunyai faktor tadi, kontribusi investasi. Investasi kita dalam misalnya gini loh, saya Adlibs di Sonora gitu, itu dihitung untuk menghasilkan, akibat di situ saya punya value naik, orang banyak yang nanya, kok nggak di toko Haji ini kok nggak jual gitu loh merek saya gitu loh, padahal kemarin katanya dijual di Sonora, bilang dijual di mana-mana gitu.
Oke, Banyak. kita kembali ke direct and indirect measurement tadi ya, yang Pak Edi jelaskan tadi. Ada salah satu faktor psikologis yang ikut berperan nggak sih Pak di dalamnya? Sebetulnya kalau kita bicara tentang apa namanya, tentang psikologis, pada dasarnya jawabannya itu ya dan tidak. Oke. Kenapa ya dan tidak? Relatif, karena memang kalau kita bicara brand atau kita bicara perusahaan itu kan layaknya seperti satu individu, satu manusia hidup. Yeah. Manusia. Jadi sangat kompleks kita ngelihat dari segala macam. Nah, memang kemudian dalam hal brand valuasi itu bagaimana kita berusaha menghilangkan faktor-faktor yang subjektif tadi kan. Iya. Jadi harus setiap orang begitu baca laporan itu melihat Setuju. angkanya, oh ya benar. Setuju. Ya, kalau toh ada perdebatan itu perdebatan kecil, tapi Iya. bukan masalah yang krusial. Nanya bisa, kenapa pakai metode ini? Kan nggak pas, harusnya pakai ini. Orang, udah repot gitu loh. Jadi memang dalam proses itu tentu tidak diingkari akan munculnya hal-hal yang non teknis, psikologis, bahkan katakannya politis. Tapi seperti katakan, itu hanya muncul ketika kita bicara kepada final deal, negosiasi final itu. Tapi dalam prosesnya si valuator itu harus tadi independen, Betul. harus objektif, Iya. harus fair. Oke. Fairness. Idealnya sih Gitu. seperti itu ya. Padahal kalau kita melihat atau terjun langsung dalamnya itu pasti sangat-sangat alot Pak ya. Iya. Dan complicated Iya, banget ya. iya. Mungkin Betul. segi psikologinya Pak, dari kacamata konsumen, brand ini dinilai dari persepsi, behavior. Mungkin dari sisi konsumen ada unsur psikologis. Betul. Iya. Apalagi Pak Edi juga pernah menjelaskannya bahwa prosesnya itu ada yang sampai memakan waktu tahunan Pak ya. Iya. Baru selesai ya. Iya. Itu luar biasa Iya, banget. karena memang kenapa prosesnya begitu panjang, karena itu komplikasinya akibat dari skala. Betul. Kalau kita ngomong skala Kecil. 10 juta, lain kalau kita bicara ngomong 10 triliun kan. Iya. Oke.